Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martul Simulon dengan nilai 14042. Pada kesempatan kali ini untuk proyek yang eh, akan kita kerjakan yaitu pointer to function, di mana struktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan kita sebelumnya, ketika 9. Eh, untuk pada tugas sebelumnya, kita telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama. Fitur fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi lintas tanpa memperhatikan relasi identitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari identitas mahasiswa dan mendengarkan informasi asrama di mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan norm print all menampilkan informasi berapa mahasiswa telah ditempatkan di sana. Untuk tugas kali ini, kita diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan kedua identitas mahasiswa atau student asrama dorm, namun dengan memperhatikan informasi yang relevan. Misalnya nanti kalau kita tugas pertama uh, pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang didapatkan di sana. Bila belum ada satupun mahasiswa yang didapatkan pada satu asrama, dituliskan 0. Misalnya contoh inputnya lah seperti ini. Langsung saja. Yang pertama yang perlu kita buat itu adalah si dorm.h-nya, dimana untuk mendefinisikan dan mendeklarasikan si struktur data pada si dorm. Baru untuk nanti dorm rasionya itu untuk implementasi, baru untuk T10 atau main seed 01-nya untuk menjalankan si fungsi atau input dan output. Yang pertama si dorm H. Untuk dorm.h-nya ini kita buat seperti sebelum-sebelumnya kita menggunakan if def untuk dorm H, baru if define dorm H, baru include bundle dorm H. Dimana sini kita membuat fungsi yaitu create term, baru juga nanti from detail. Dengan fungsi membuat data asrama, kita buat mengembalikan data struct term t create DOM dengan paradigma yaitu karakter name, uncheck mixer capacity, dan enum gender untuk gender. Untuk fungsi untuk mencetak detail data asrama, kita bisa membuatnya dalam tipe pengembalian void, baru untuk print from detail dengan paradigma struct dorm t, struct student t, baru kejar student count. Nanti kita end if-nya. Baru untuk si implementasinya dari si dorm H ini, si fungsi-fungsi tadi, seperti biasanya kita buat include string.h, 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 baru kita memanggil si dorm.h itu sendiri. Baru karena ini saling berkaitan dengan student, maka kita bisa memasukkan include student.h. Untuk student.h ini juga nanti mempunyai hubungan dengan si dorm. Jadi kita menggunakan library ini. Untuk yang pertama yaitu si fungsi create dorm, dimana kita menggunakannya dalam struktur, dimana terdiri karakter name, assign source capacity, enum gender t atau si gender. Maka di sini itu untuk si dorm struct dorm sendiri, kita string copy name, dname, dan name. Setelah itu untuk capacity-nya sama dengan capacity, di gender sama dengan gender, baru descendant sama dengan num. Baru nanti kita kembalikan dalam d. Baru yang kedua itu adalah untuk print dorm untuk fungsi dorm detail. Maka kita buat print dorm detail dengan paradigma struct dorm t, baru struct student, baru nanti integer student count. Maka di sini kita
memprint sesuai dengan uh, yang diminta oleh uh, pada si proyek, dimana kita membuat dengan hasil print itu dalam berupa seperti ini: name, capacity, gender, baru nanti gender male. Inilah bentuk yang nanti akan kita uh, printkan. Orang di sini ada bisa male atau female. Nanti gendernya ini, maka kita buat di sini print person S, person D, person S. Baru untuk CD untuk nama, D untuk capacity, D untuk gender. Nah, si maksudnya nama itu nanti baru apakah dia gender male atau female, nanti akan otomatis di print. Nah, dengan sini kita buatin count sama 0, baru kita menggunakan looping untuk uh, mencari countnya itu. Maka kita buat in sama 0, in student count, nanti kita cari satu persatu. Lalu jika studentnya itu pada satu dorm tertentu, maka if student di dorm S1 D, maka akan dihitung, maka akan memprint count. Baru untuk yang berikutnya itu adalah gender.h. Di sini juga kita melakukan definisi pada si gender, di mana sini kita buat enum yang bersih atau genom itu bukan untuk menyimpan atau terdiri dari beberapa variabel. Maka kita buat di sini yaitu menyimpan gender male dan gender female. Untuk fungsi untuk mengubah enum menjadi string, yang mana kita bisa male atau female, maka kita bisa buat sebuah fungsi gender to text yang beri paradigma gender. Nanti kita akhir dengan enif. Baru untuk generasinya, untuk implementasinya, kita langsung buat saja implementasi dari si fungsi mengubah enum gender ini. Coba saja render gender, apakah dia male atau female. Baru untuk si student itu student.h, sini sudah mendeklarasikan si student atau data file student. Nah, kita buat if def student define student, baru seperti biasanya kita menginclude gender.h, include term h. Di sini kita menggunakan struct dengan diisi oleh beberapa kriteria seperti ini, name, year, dan gender term. Untuk struct itu sendiri kan seperti kotak, baru kita bisa isi berbagai macam-macam variabel. Di sini kita buat isi variabel dengan nama in, name, year, gender term. Untuk si id sendiri itulah sebuah array yang bisa diisi 40. Name itu array yang dapat diisi 40, year itu 5, baru selanjutnya itu untuk fungsi untuk membuat data mahasiswa. Untuk fungsi ini create student, kita membuat dari beberapa unsur, yaitu id, name, year, dan gender. Paradigma ini. Baru fungsi untuk mencetak data mahasiswa, kita tinggal print si student detail dengan menggunakan void student test. Untuk yang pertama ini, misalnya kan pada tugas yang pertama ini kita menginput data seperti ini dengan student dengan seperti ini, lalu akan kita keluarkan dengan output seperti ini. Maka kita perlu menggabungkan unsur-unsur pada pada file dorm, file gender, dan file student.
dan juga beberapa library. Maka di sini kita menggunakan ketiganya. Tapi untuk yang pertama ini masih yang perlu itu adalah include dorm.h dan student.h. Baru beberapa include atau beberapa library biasa yaitu string.h, string dan standar library.h. Yang pertama kita kan di sini kita tinggal menjalankannya. Maka yang pertama yang kita buat itu adalah in main, baru untuk integer baru untuk argumen. Di mana tadi seperti yang kita jelaskan pada sebelumnya, student student dapat berisi 100 atau artinya 100. Untuk dorm juga si struct berisi 100 dan student count sama 0, dorm count sama 0. Ini sebagai ketetapan pertama yang kita buat. Ini sebagai fondasi yang pertama kita buat untuk kita jelaskan pada fungsi-fungsi yang akan kita jalankan. Maka untuk yang pertama itu di sini juga jelaskan bahwa komen itu terdapat 2 dimensi, yaitu yang dimensi pertama itu dapat berisi 100, yang dimensi kedua juga dapat berisi 100. Baru nanti untuk comment count-nya itu berupa integer, kita buat sama 0 juga. Baru inputnya itu kita buat juga dengan type char dengan caranya itu yang di situ 100. Jadi yang pertama yang kita buat itu adalah membaca input sampai 3 garis penghubung, yang berarti ini menghentikan si fungsi. Maka kita buat while f gets input, baru nanti size of input string, baru nanti ketika input di string string compare limited kasih input, baru nanti kita buat remove new line. Baru jika string compare input dengan si input dibandingkan dengan si tiga garis nanti, jika dia sama 0 maka dia akan di break. Baru untuk string compare-nya, string copy-nya, maka nanti comment count dengan si input di copy. Baru untuk fase yang kedua itu eksekusi input, dimana di sini kita mengeksekusi input yang telah tetapkan seperti yang tadi. Untuk integer si sama 0, baru untuk si garis lebar command, maka kan nanti kita si mengcopy si string, maka mengcopy dari input ke command. Kita di sini menggunakan looping untuk melakukannya dari 0 sampai nanti lebih kecil daripada command count. Maka jika string compare input student sama 0, maka nanti char tokennya itu sama dengan string start talk input 12, maka nanti akan sebenarnya tanda pagar. Baru nanti untuk char id 12, name 40, year R-nya 5, gender string yaitu R-nya 10. Baru start copy-nya id dan token. Baru untuk token itu sama dengan start talk dari 0, baru nanti si tanda pagar. Baru string copy name dan token, juga untuk token string talk untuk 0 dan tanda pagarnya ini. Sampai di sini seperti itu. Baru nanti untuk enum gender di mana tadi si gender ini sudah dibuat beberapa variabel yang ada di sini. Nah, itu sama dengan si string compare gender string sama dengan male, baru nanti kalau sama dengan 0 berarti nanti bisa juga gender sama dengan female. Baru student count dengan kita menciptakan sebuah student dengan beberapa variabel yang ada dalamnya, itu id, name, year, dan gender. Selain itu untuk string compare limited kita bisa buat input dengan dorm 8,
ini sebuah string. Baru dengan jika sama nol, maka si karakter karakter token sama dengan start menggunakan eh, input dengan 9 dibandingkan dengan plus pagar si pagar ini. Baru untuk karakter si name plus 20 gender juga nanti area-nya 10. Baru unsignature capacity. Nah, sini kita membandingkan atau membandingkan eh, name dan token. Tapi di sini kita menggunakan copy jika dibandingkan nanti akan mengcopy jika sama. Baru token yaitu sama dengan start token dari 0 dibandingkan 0 dengan tanda pagar ini, capacity sama dengan atau si token. Baru nanti si token itu start token 0 dengan tanda pagar. Baru sini kita string copy sekedar string dengan token. Baru untuk selanjutnya nanti pada bagian jika ada kasus lain, jika si string compare limitednya itu input dan student print all sama dengan 0, maka nanti kita menggunakan looping secara persatu di mana nanti akan menghasilkan print si student ID, student name, student year, student gender. Untuk kasus berikutnya untuk si student print all detail, maka nanti kita menggunakan si looping untuk melakukan print pada student ID, student name, year, gender, apakah nanti dia male atau female, baru nanti dia pada dorm mana atau pada server mana. Baru terakhir untuk dorm print all detail. Ini untuk mengetahui detail si dormnya di mana, ya kan? Maka kita bisa menggunakan looping juga untuk memeriksa nanti setiap data itu satu persatu. Nanti dia akan memprint itu dorm name, capacity, baru nanti gendernya itu bisa male, female, itu dorm itu, baru resident, baru nanti dikembalikan. Kalau misalnya kita jalankan seperti ini, tinggal seperti input yang diberikan pada yang pertama ini, maka bisa kita buat paste seperti ini. Sesuai dengan yang diinginkan oleh si input. Ketika dia nanti garis berhubung 3, dia akan break dengan data-data ini dan akan menghasilkan output yang seperti ini berisi name, nama, baru nanti tahun, baru nanti gender. Baru untuk nanti karena belum ini belum ada, maka dia aseknik. Untuk yang berikutnya nanti itu kita membuat pada main yang kedua ini fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Di sini ketika assign student kita kembalikan dengan void dengan predik beberapa parameter yaitu student or jika nanti si resident dari si dorm kecil daripada capacity atau dari si dorm capacity dan dorm nanti si gender sama dengan student gender, maka student dari si dorm sama dengan dorm. Berarti dari si dorm resident akan di input ya akan input dorm dari resident 6 akan ditambahkan satu persatu, akan diproses. Baru untuk fungsi ini itu untuk yang pertama kita buat di sini
eh, ini bisa kita ubah atau untuk eh, si array-nya tergantung dengan eh, seberapa yang kita mau. Tapi ini untuk eh, data-data awal yang kita akan buat pada di sini. Yang pertama itu kita buat untuk eh, si student. Selain itu struct karena beberapa file dalamnya kita buat itu adalah 100 karakter. Untuk student itu nanti juga 100 dengan kita struct. Baru untuk student count-nya itu eh, pertama-tama kita buat 0, student count itu pertama kita buat 0, baru nanti kita buat dua dimensi itu common, itu bisa artinya 1 untuk dimensi 1, untuk dimensi yang kedua itu 100, baru itu common count-nya itu 0. Baru di sini pun nanti 100 untuk si car. Untuk membaca input sampai ke tiga si garis penghubung, ini untuk menghentikannya. Makanya seperti yang sebelumnya, untuk praktek eksekusi satu persatu ini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita untuk si interior C sama dengan 0 dan C kecil daripada command count, maka nanti akan string copy input dengan command C. Ini dilakukan secara looping satu persatu untuk memeriksanya. Berarti untuk menambahkan si student nanti kita bisa juga menggunakan string compare limited untuk si input dengan student add dengan 12 karakter yang dengan ya 12 jika sama 0, maka nanti si karakter token sama dengan input plus 12, baru nanti dengan si tanda pagar, baru karakter ID sama dengan ini bisa kita buat 12 sesuai yang ditentukan, name juga 40, year 5, gender stringnya itu saya buat 10. Baru untuk string copy ID-nya, string copy itu antara ini token, nanti untuk tokennya itu start token si null dan tanda pagar. Begitu juga untuk name dan year, nanti akan di copy serta token yang kita buat. Untuk menambahkannya dalam dorm, untuk menambahkan dorm kita buat bisa if start input untuk dorm seperti yang di sini kita membandingkannya dengan name atau ya. Baru untuk student all detail, untuk memberikan student secara detail, maka nanti kita mengcopy secara limited input dari student print all detail. Jika cuma 0, maka nanti dengan kriteria seperti ini kita print dengan struktur student ID, name, year, gender. Untuk student print at all detail hampir sama seperti yang di atas, maka kita mencoba mengcompare input dengan term all detail. Jika 0 nanti, maka nanti menggunakan looping untuk memeriksa satu persatu untuk dorms name, capacity, gender, dan descendant. Untuk essence studentnya juga seperti yang di atas, seperti ini. Dimana di sini kita membuat membandingkan dengan essence student. Baru nanti untuk si token itu sama dengan start token input plus 15 nanti dengan tanda pagar, baru string copy student dengan token, baru nanti string copy dalam name dan token. Untuk si studentnya itu sendiri itu struct kita buat inisiasi itu struct sampai 0 dan strukturnya itu kita juga 0. Untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya itu kita juga di sini menggunakan looping, di mana untuk I sama dengan 0 baru I kecil pada student count. Nanti kita akan membandingkan student ID dengan si student dengan si ID yang kita buat atau ID yang ada, baru nanti akan menghasilkan student sama dengan alamat student sendiri. Baru nanti kita break untuk mencari dorm berdasarkan nama. Nanti saudara kita buat
pada sebelumnya di kita menggunakan looping, maka untuk membandingkan si terms name dengan eh, nama yang kita buat. Baru nanti jika benar, maka dia akan memberikan alamat dari si dormnya. Baru nanti SN jika ditemukan dan valid. Nah, kita seperti ini. Maka nanti kalau misalnya kita buat eh, seperti sebelumnya, kita meramkan di sini kita ubah jadi 2, nanti kita enter, baru kita buat program. Untuk yang kedua ini kan sebagai contohnya seperti ini untuk SN yang kedua, maka bisa kita copy lalu teman-teman ini ah, maka nanti ketika ada ini maka dia akan menghentikan dan menghasilkan output seperti ini. Oh, dan kalau kita lihat sudah sesuai dengan output yang diminta. Baru untuk yang ketiga itu adalah moving student into another dorm. Nah, di mana sini kita untuk mengembangkan sebuah fitur memindahkan mahasiswa student ke asrama. Perlu dengan bahwa aturan taks 2 tak berlaku pada tugas ini. Hal yang perlu diperhatikan yaitu bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada taks 2. Bila mahasiswa akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama dikatakan harus menyelesaikan jumlah penghuninya. Maka yang pertama yang kita harus buat untuk di sini itu mengetahui nanti siapa yang akan keluar gitu kan. Baru nanti kita menggunakan jika dia keluar dari asrama itu maka otomatis datanya akan langsung berubah. Maka untuk assign fungsi assign seperti tugas pada task 2 seperti ini sama. Baru untuk fungsi move pada task 3 ini yaitu kita tinggal memindahkan dengan beberapa parameter yaitu student dan dorm, dimana nanti jika student dari dorm besar sama dengan dorm capacity, maka nanti dorm gendernya itu atau untuk dorm gendernya itu tidak sama dengan student gender, maka dikembalikan dengan format. Baru nanti untuk fungsi mainnya kita bisa buat beberapa variabel dengan atau beberapa fungsi ini dengan kita tetapkan nilainya. Pertama itu si student itu versi selesai, dormnya selesai, student countnya itu 0, dorm count itu 0 juga. Baru untuk karakter komennya itu seperti biasanya yang di atas. Baru untuk integer si 0 si kecil daripada kawan-kawan, maka nanti dia akan mengcopy input dengan command atau comment yang kita buat. Baru untuk si if si string compare dengan input data, maka jika nanti karakter token sama satu input 12 dengan beberapa kita itu id 12, name-nya itu 40, year-nya 5, gender string itu array-nya itu 10. Untuk tokennya itu start token 0 dengan tanda pagar. Baru setelah itu string copy name dengan token, seperti juga untuk year dan gender. Baru nanti jika kasus berikutnya itu untuk string copy compare string compare input dengan dorm add, nanti kita buat setelah itu token karakter token dengan start token input plus 9 dengan tanpa pagar. Baru nanti karakter name dengan gender string 10, baru nanti uncheck sort capacity. Nanti untuk mengcopy si name dengan token.
berikutnya seperti sini. Baru untuk string compare input dengan student print out at all. Nanti jika i sama 0 baru istilah student, maka nanti dia akan memprint dengan index seperti ini untuk mengharapkan nanti datanya seperti ini yang tanda pemisah ini. Maka kita bisa buat dengan beberapa variable itu name, here, gender. Berujung untuk nanti untuk si kita mengcompare ID input dengan dorm print out tile. Maka nanti kita mengajukan name, capacity, gender, dan sendam. Baru nanti untuk si input assign student kita buat check token sama start token input plus 15. Ini sama seperti yang di atas. Kita tinggal mengubah atau memodifikasi. Baru untuk i sama 0 baru i sama student dan student atau looping ini untuk mengenalinya nanti akan membuat alamat student, baru nanti alamat dorm. Begitu juga dengan nanti jika student dan dorm itu sama, maka akhir student nanti dorm. Baru setelahnya itu untuk mengcopy input dengan move student atau mengcompare input dengan implementary. Di sini kita menggunakan terlalu seperti ini. Baru nanti di sini kita proses dengan menggunakan looping untuk membandingkan alamat student, alamat dorm, dan juga student dengan dorm. Kita lakukan seperti ini. Kayak kalau misalnya kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, coba 3, baru program dengan data-data seperti ini. Kita lakukan. Kalau kita runkan, outputnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti ini akan berhenti pada ketika garis penghubung 3. Sekian yang saya sampaikan. Maaf jika ada kekurang nyamanan dalam yang saya sampaikan karena saya sedang sakit. Jadi semoga saya dapat berkembang nantinya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih.